kalian semua ya. Karena pasti ada yang nggak kebaca ini. Intinya ya di bawah saya masih banyak tuh. Oke. Nah, saya tulis gini di forum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu ada 5. Laba rugi neraca, 2 itu yang fondasi, sampai nanti UAS gitu ya. Jadi nanti jangan protes, nanti kalau di UAS, Pak ini kok ada materi pertemuan kedua, bisa kalau manajemen keuangan, jadi materi UAS itu bisa pertemuan kedua, boleh gitu ya. Kayak ada laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan laporan keuangan, total 5. Walaupun demikian, pembelajaran kita fokuskan pada 2 laporan keuangan, yaitu laba rugi dan income statement, dan sebagai pijakan materi minggu depan, evaluasi kinerja yang menggunakan rasio keuangan, dan sebetulnya materi 2 minggu lagi gitu ya, karena kan minggu depan kita masih online. Nah, kalau rasio keuangan saya buat online, itu menurut saya agak keteteran gitu ya. Nah, jadi saya balik tuh minggu depan. Jadi minggu depan itu retail dulu, baru laporan rasio keuangan yang full. Ya. Nah, 2 materi selama 2 minggu berturut-turut ini pijakannya di income statement dan neraca. Ya. Oke. Terlampir juga contoh latihan penyusunan laporan keuangan. Perlu dipahami bahwa penyusunan laporan keuangan ini akan terus digunakan bahkan sampai materi UAS. Oleh karena itu kerjakan secara mandiri dan diskusikan jika menemui kesulitan. Silahkan coba kerjakan dan setelah itu bertanya hal yang lain. Oke, tapi kan di kelas ini tanya dulu yang lain tanpa nyoba. Ya. Oke, melihat situasi seperti itu, saya balas lagi di bawahnya. Dalam soal latihan ini terdapat 2 laporan keuangan. Yang pertama income statement atau laba rugi. Laporan ini paling sederhana dan acap kali menjadi laporan yang memperoleh perhatian karena di dalam laporan ini kelihatan untung ruginya perusahaan, gitu ya. Oke, ketika melakukan analisis fundamental, mengingat laporan ini memuat laba rugi sebuah perusahaan. Ya, kalian mana mau kalau disuruh investasi di perusahaan yang rugi 5 tahun itu kan mikir. Ya kecuali GIAA ya, Garuda ya itu. Ya itu perkecualian lah. Masih ada yang berani investasi Garuda ya karena dia BUMN. Coba kalau dia perusahaan seperti biasa kan orang juga mikir siapa yang mau. Karena itu income statement itu yang pertama kali dilihat pasti. Gitu ya. Dilihat dulu tuh paling bawahnya. Salesnya dilihat paling atas, salesnya tumbuh atau tidak, dilihat paling bawah net income-nya tumbuh atau tidak. Gitu ya. Nah, laporan ini banyak digunakan di 2 materi yang mendatang, evaluasi financial performance dan financial strategy for retail. Ya. Selain itu, materi cost of capital, materi setelah UTS, laporan ini juga dipergunakan kembali untuk menentukan growth factor. Karena EAT perlakuannya nanti akan ada 2. Salah satunya akan mempengaruhi growth factor. Nah, bagaimana dapat growth factor? Kalian harus bisa menentukan EAT. Bagaimana menentukan EAT? Ya latihan ini. Nah, pemahaman laporan income statement juga diperlukan untuk memahami materi determining the financing mix materi setelah UTS, khususnya untuk bahas leverage, batasnya ada di EBIT, gitu ya. Mana operasional, mana yang financial leverage, mana yang kombinasi. Oke. Oleh karena itu penguasaan materi ini menjadi mutlak untuk memahami materi selanjutnya. Oke. Income statement itu paling mutlak, ya karena itu nyambung sampai belakang. Dan itu yang saya bilang, ini income statement itu menjadi sorotan, lampu sorotnya, gitu ya. Saya balas lagi pada bagian kedua soal latihan ini merupakan neraca atau balance sheet. Laporan ini menggambarkan siklus operasional sebuah perusahaan selama 1 periode, namun digambarkan dalam 1 titik waktu tertentu. Ya, ini sebagai pengantar saja. Bagaimana nanti siklusnya nanti saya berikan contoh. Pemahaman akan laporan neraca ini penting karena digunakan untuk 2 materi yang akan datang, yaitu evaluasi kinerja perusahaan menggunakan rasio keuangan,
Di dalamnya ada total asset turnover, ada fixed asset turnover, ada current ratio, ada quick ratio, itu menggunakan neraca. Oke. Kemudian selain itu laporan ini akan terus digunakan untuk materi setelah UTS, yaitu Capital Budget and Techniques, dan Cost of Capital. Itu bagian dari proses yang tadi saya sampaikan. Siklus operasional sebuah perusahaan. Nah, 2 itu nanti akan keluar. Nah, dalam beberapa soal neraca juga digunakan untuk menguji pemahaman mahasiswa dengan membalik rasio keuangan. Jadi misalnya diketahui total aset sekian, asetnya sekian, total aset sekian, salesnya sekian, hitung total aset turnover. Nah, nanti tinggal balik tuh, total aset turnovernya diketahui, salesnya tidak diketahui, asetnya diketahui. Nah, nanti kalian hitung. Makanya pemahaman neraca itu penting, karena nanti tinggal dibolak-balik, kalian nggak bingung. Ya, saya balas lagi gitu ya. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, sekarang kembali lagi kepada mahasiswa 3 PBD 52. Apakah memang niat sungguh untuk belajar atau hanya menggunakan forum sebagai absensi dengan mengisi pertanyaan tanpa mencoba mengerjakan. Padahal saya sudah balas di sebelumnya ya. Silahkan coba kerjakan dahulu, baru silahkan tanya yang lain. Tapi rupa-rupanya bablas kan? Makanya saya tulis lagi. Dosen sesungguhnya hanya fasilitator dengan menyediakan soal latihan dan melakukan pengarahan. Namun semua kembali kepada mahasiswa. Perlu saya garis bawahi bahwa tanpa pemahaman 2 pelaporan keuangan ini, maka akan sulit bagi mahasiswa untuk dapat lulus di mata kuliah ini. Ya. Sebagai tambahan, 2 tugas untuk mengisi TM salah satunya berkaitan dengan evaluasi kinerja perusahaan yang menggunakan rasio keuangan. Sehingga pemahaman akan rasio keuangan yang hari ini akan saya bahas itu menjadi modal utama untuk mengerjakan tugas. Ya. Nah, Nah, jadi balik lagi kepada teman-teman. Itu forum mau diisi sekedar absensi gitu ya. Mengisi absensi, pertanyaannya, bayangkan saya sudah tulis gitu masih ada yang tanya loh di bawahnya. Selamat siang, apa kegunaannya cash flow? Apa digunakan untuk proyeksi finansial? Di bawahnya lagi ada lagi tuh. Izin menjawab kegunaan cash flow sebagai gambaran untuk mencatat keuangan. Padahal kalau tanpa ditanya pun materi minggu lalu itu bicara cash flow what is matter. Jadi apa kegunaan cash flow ya? Cash flow what is matter itu jawabannya. Karena bisa terjadi perbedaan antara yang dicatat dengan profit. Antara accrual basis dengan cash basis. Itu kepentingannya mencatat cash flow. Sudah ada di materi. Ya, tinggal dibaca. Ada yang tanya lagi, apa yang dimaksud dengan financing cash flow? Apa yang dimaksud dengan apa saja yang termasuk di balance sheet? Padahal di dalam soal itu ada template-nya. Tanpa ditanya apa saja yang termasuk balance sheet, di dalamnya sudah ada. Tinggal ditempel tuh. Ya. Nah, balik lagi ya, dosen itu fasilitator. Kalian mau sekedar sudah mumpung online absensi gitu, monggo ya. Tapi ya saya ingatkan, income statement itu sampai di akhir itu akan digunakan. Dan jangan lupa ini manajemen keuangan. 1 tambah 1 ya 2. Kalau kalian tidak paham bagaimana cara dapat 2-nya, ya kalian itulah yang akan nanti terjadi di dalam soal ujian gitu. Orang buta menuntun orang buta. Ya. Karena memang mahasiswa pada dasarnya pemahamannya nggak kuat. Gitu ya, sehingga disesatkan sama mahasiswa lain ya yang ikut gitu ya. Ya saya sih koreksi ya gampang ya. Tinggal lihat gitu ya. Contoh, hari ini kita bicara neraca. Seringkali mahasiswa tuh lihat antara jumlah aktiva dengan pasifanya itu nggak sama. Ya saya begitu lihat aktiva pasifa nggak sama tinggal coret.
Oke, itu fungsinya pemahaman mutlak. Oke, masalah pencatatannya nanti mau dari atas ke bawah, kanan, kiri, itu tergantung kalian bagaimana nyaman. Oke, nah nanti beberapa ketika bicara TVOM, time value of money, itu ada mahasiswa yang nggak mau pakai rumus, dia hitung manual gitu. Ya benar, ya saya nggak bisa salahin, ya itu balik lagi. Tetapi itu butuh pemahaman. Ya, oke. Ada yang mau didiskusikan? Manajemen keuangan itu biasanya 25% itu banyak kan nggak lulus. Ya, makanya saya kasih statement agak keras ya. Ya, balik lagi ke kalian mau isi absensi, isi forum itu buat absensi atau bagaimana. Ya, silahkan. Oke. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya masuk materi? Oke, Hubert, silahkan. Saya boleh nanya soal yang di forum nggak, Sir? Yang nomor 2. Oke, boleh. Gimana yang nomor 2? Saya masih kurang paham sih, Sir, cara Aktiva itu apa sih, Sir, Aktiva sebenarnya? Oke. Nah, kalau soal nomor 2 itu saya hanya mengajarkan gini, Hubert. Itu datanya masukin semua tuh. Jadi Hubert kalau nulis lagi template-nya itu secara bawah sadarnya akan terekam. Itu neraca seperti itu. Nah, nanti tinggal saya masukkan definisi-definisinya, Hubert. Nah, aktiva pasiva itu paling gampang tuh sisi kiri, sisi kanan. Oke, aktiva itu total aset, berarti pasiva itu lawannya. Oke, berarti kewajiban liabilitas. Tapi coba masukkan dulu angkanya. Sampai pada akhirnya nanti Hubert bisa lihat bahwa total aset sama total kewajiban ekuitasnya sama. Itu dulu, itu neraca. Ya. Oke, nah nanti tinggal saya tambahkan pemahaman terkait dengan sama besar, kayak gitu-gitu Hubert. Ya, tapi coba dimasukkan dulu angkanya. Itu tinggal dimasukin angkanya. Sisain aktiva lancar. Nah, aktiva lancarnya itu tinggal dibagi 4 karena saya tulis sama besar. Itu ya Hubert. Tinggal masukin Yes. aja. Nah, nanti kalau sudah Hubert coba masukin Fitcon ini saya beri penjelasannya. Gitu ya. Oke, Sir. Thank you, Sir. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi Pak, izin gimana? bertanya, Pak. Total aset tetap sama total aset apa bedanya, Pak? Nah, total aset itu terdiri dari 2. Total aset lancar sama total aset tidak lancar. Tetapi beberapa menyebutnya tidak lancar itu total aset tetap. Jadi total kalau kamu mau Eliezer mau cari total aset lancar itu dapatnya dari total aset tetap total aset dikurangkan total aset tetap. Ya, Eliezer. Jadi total aset itu ada 2, total aset lancar sama tidak lancar. Gitu Eliezer. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke. Nah, yang tidak lancar itu orang-orang nyebutnya aset tetap. Tapi kalau Eliezer mau ngafalinnya paling gampang, udah bagi 2, lancar tidak lancar. Nah, lawannya lancar kan ya tidak lancar. Asal jangan ditulis aset macet ya. Ya, ada lagi yang mau didiskusikan. Oke, nah penamaan itu saya nggak ada masalah itu. Kamu Eliezer mau tulis aset tetap, mau tulis aset tidak lancar, mau ditulis itu bahasa Inggrisnya non current asset, nggak masalah. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, nah sekarang saya voting dulu ke kelas. Kalau yang tadi pagi itu mau minta di teorinya dulu. Kalau kelas ini bagaimana? Kalian mau contoh laporan keuangan aslinya dulu atau teorinya dulu? Jadi kalau dari contoh aslinya kan berarti sesuatu yang kompleks saya sederhanakan. Tapi kalau dari contoh dulu, dari teori dulu kan berarti sesuatu yang sederhana fondasi baru ke contoh real. Kalian mau yang mana? Beberapa coba jawab di kolom chat.
Saya tinggal mempersiapkannya. Sambil saya persiapkan. Kalian mau yang mana dulu? Nih, sambil saya siapkan materi pertemuan 2. Oke, contoh teori. Oke, imbang ini. Dari contoh teori, contoh teori. Oke, nah karena banyak yang teori, oke, kita mulai dari teori dulu ya. Oke, teorinya nggak lama. Oke. Nah, oh ya sebentar. Nah, nanti di dalam contoh itu saya sudah sediakan 2 laporan, satu Mayora, yang satu AMRT. Kalau kalian ada yang mau penasaran sama gedung tempat kalian berkuliah, mari kita bongkar datanya gitu ya. Oke. Oke. Nah, saya mulai karena tadi banyak yang teori dulu. Oke, kita mulai dari teorinya. Oke, kalau saya masih agak batuk, mohon maaf ya. Saya kemarin baru negatif PCR-nya, gitu. Jadi mungkin ada sisa sedikit gitu. Nggak tahu tuh COVID dari mana itu. Oke. Nah, pada dasarnya laporan keuangan ada 5, tetapi yang saya gunakan cuma 2. Gitu ya, karena itu memang fondasinya sampai akhir. Dan toh kalian bukan anak akuntansi, kalian kan anak PD, jadi nggak perlu sampai detail gitu. Oke, yang penting kalian bisa gunakan. Ya, kita mulai dari income statement. Income statement itu 1 periode. Berarti mulai dari tahun sekian, mulai dari 1 Desember sampai 31 Desember. Tapi umumnya orang nulisnya gini, 31 Desember 2020 sampai 31 Desember 2021. Padahal kita tahu 31 Desember 2020 ya libur. Kan berarti hitungannya bukan 1 ding, mulai tanggal 2 kan. Gitu ya. Satunya kan pasti libur. Itu 1 periode. Balance sheet itu 1 titik waktu tertentu. Jadi balance sheet ini kalian gambarannya itu seperti orang foto. Kalau kalian misalnya selfie gitu kan nggak mungkin tiba-tiba muka kalian jadi ungu, latar belakang kalian jadi orange gitu atau jingga gitu kan nggak mungkin. Pasti warnanya balance, warnanya yang bagus gitu ya. Apalagi kamera sekarang kan oke-oke semua. Nah, neraca juga sama. Begitu dia foto dia bisa dia memberikan keseimbangan gitu. Kalau di foto itu keseimbangan warna, balance sheet itu memberikan keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Pasiva itu apa? Pasiva sumber dana. Aktiva itu ya, dananya digunakan apa? Kan pada dasarnya perusahaan kan gitu, dia dapat dana, diputerin jadi profit, gitu ya. Dapat dana pasiva, entah itu lewat hutang, entah itu lewat ekuitas atau apapun itu. Oke. Nah, dari sisi pendanaannya itu nanti akan bisa buat bikin persediaan, entah itu bikin beli bangunan, entah beli mesin. Oke. Nah, itu neraca. Terus ada statement cash flow gitu ya. Oh ya, mumpung saya masih ingat. Teman-teman, kalau kalian nanti misalnya sungkan atau segan tanya di dalam forum, silakan nanti kunjungi ke galeri investasi. Sekali bisa tanya materi, berinvestasi gitu ya, bisa diskusikan nanti di sana ada mahasiswa, nanti kalau bingungan nanti akan saya samperin gitu ya. Jadi saya berikan ruang seluas-luasnya untuk kalian mau tanya via email boleh, kalian mau datang ketemu dengan saya di galeri investasi boleh ya, mumpung saya ingat. Oke, balik lagi. Statement cash flow itu kan arus kas. Oke, kenapa? Karena minggu lalu kan kita lihat
cash flow what is matter. Ya, bahwa aliran kas itu segalanya yang kemudian nanti diwujudkan lewat namanya capital budgeting. Itu akan semakin nampak. Ya. Nah, kita mulai income statement itu gambarannya seperti ini. Oke, ini contoh bentuk sederhananya. Kalau nanti mau kalian ada waktu saya tunjukkan versi lebarnya, versi realnya gitu ya. Nah, ini disebut dengan laporan income statement untuk investor, untuk kalian para orang-orang yang akan invest di dalam perusahaan itu. Nanti kalau kalian setelah lulus dari UBM dan kalian punya kesempatan buat startup, laporan keuangannya nggak akan seperti ini. Income statement. Namanya laporan income statement yang taktis untuk owner. Gitu ya. Oke, karena owner lihatnya itu beda lagi sudut pandangnya. Dia lihatnya biaya. Makanya nggak, ini bukan COGS, tapi nanti variabel gross profit itu nanti ganti contribution margin, operating expense itu ganti fixed asset, fixed cost, ya tetap. Tapi itu nanti, jadi nanti kalau kalian lihat ada income statement yang berbeda, jangan usah bingung. Kok ini contribution margin bukan gross profit? Itu berarti untuk owner. Biasanya kalian nggak akan kalian tidak akan ketemu. Gitu ya, karena itu kan untuk pemilik, datanya ya pasti rahasia. Ya. Nah, ini bentuk sederhananya. Ini yang saya bilang. Kalian ingat-ingat nanti kalau ada di soal ujian, supaya kertas kalian tidak kosong, kalau ada soal income statement, kerjakan dulu. Nggak usah lirik kanan kiri, ini kerjain dulu. Jadi minimal ujian kalian itu nggak kosong. Kadang-kadang mahasiswa itu saking pasrahnya itu ujiannya dikosongin. Saya mau kasih nilai tambahan dari mana? Ya, nah, ini paling gampang. Paling atas revenue, paling bawah adalah EAT. Isinya di dalam laporan income statement itu cuma ada 2, pendapatan dengan beban. Jadi kalau kalian tambahkan 19.200, 1.800, 3.300.000 kalian jumlahkan kurangkan dengan ini hasilnya akan sama. Gitu ya. Kenapa kita perlu breakdown seperti ini? Karena ini untuk kepentingan pembelajaran 2 minggu depan dan minggu depannya lah. Gitu ya. Nah, isinya cuma sales paling atas, laba bersih paling bawah. Saya singkat gitu ya karena keterbatasan PPT. Gitu ya. Paling atas gini, katakan kalian buat punya usaha kue. Kalian bisa ngejual berapa kalau kue? Katakanlah omset kalau enggak risol mayo lah, Nah, kalian jual risol mayo dapat 10 juta. Atau kalau enggak saya pakai angka inilah. Kalian jual risol mayo dapat 30 juta tuh sehari, katakanlah. Kalian dapat 30 juta, itu kalian nggak bisa bilang saya untung 30 juta. Jangan lupa, kalian jual risol mayo, ada telur di dalamnya. Kalian beli mayones, ada sayur-sayurnya, ada tepung panir, ya, dan kawan-kawannya. Katakanlah 30 juta kalian berhasil jual, ternyata bahan bakunya telur dan kawan-kawannya 19 juta 200. Maka laba kotor kalian itu 10.800.000. Ingat, itu baru laba kotor. Nah, 10.800.000 itu kemudian kalian kurangkan lagi dengan biaya apa? Biaya gaji yang goreng, biaya kasirnya, biaya listrik, air, dan kawan-kawan, biaya tetap. Sebesar 1.800.000. Sehingga kalian dapat laba operasional itu 9 juta. Nah, 9 juta ini berarti sebetulnya kalau kalian perhatikan batas di EBIT ini, itu sebetulnya batas kerjanya kalian. Yang ini. Ini batas kerja kalian 9 juta.
Kenapa? Karena di bawahnya sudah di luar kendali kalian sebetulnya. Yang pertama ada beban bunga. Kalau kalian misalnya ternyata ngutang di bank itu kalian harus bayar, itu kan di luar kendali kalian. Kalian kan nggak bisa tiba-tiba datang ke BCA, Pak saya mau pinjam, bunganya 1% aja ya. Nggak bisa. Di luar kendali kalian. Pak kalian datang ke Mandiri, Pak saya mau pinjam 100 juta tapi nggak pakai bunga ya. Ya dipanggil satpam kan kalian. Nah artinya beban bunga dan pajak, apalagi pajak, itu sudah di luar kendali kalian. Oke? Nah, tapi tetap kalian harus bayar. Sehingga setelah kalian dapat 9 juta, kalian potongkan lagi dengan biaya bunga 3 juta. Dan potongan lagi dengan pajak. 300.000. Sehingga laba bersihnya 5.700.000. Ya. Nah, ketika nanti kalian analisis beli saham, kalian baca laporan keuangan, biasanya yang dilihat itu cuma 2 atas dan 2 bawah ini. Yang atas dan bawah ini. Oke. Nah, kita lihat satu-satu. Yang atas sales, terus kemudian COGS atau HPP, gross profit, beban operasional atau operation expense. Nah, karena ini operation expense, di bawahnya disebut laba operasional atau EBIT, earning before interest and tax. Laba sebelum beban bunga dan pajak. Maka setelahnya adalah earning before interest, berarti interest dulu kan. Earning I-nya hilang kan? Ini kalau kalian perhatikan dari ini pergi sini, itu kan I-nya hilang, EBIT, EBT. Berarti sisa apa? Tax. Nah, kalian perhatikan di posisi pajak. Sebelumnya itu dinamakan before, sesudahnya dinamakan after. Kan bahasa Inggris biasa. Jadi sebelumnya adalah EBT, sesudahnya EAT. Earning before tax sama earning after tax. Oke. Nah, makanya saya katakan ketika kalian ketemu soal ujian seperti ini, kerjakan dulu karena ini paling gampang. Setelah beban operasional, namanya laba operasional atau EBIT, earning before interest and tax. EBIT, berarti I dulu, interest. Bisa EBT, turunkan teksnya lagi, berarti bukan before tapi after. Jadilah satu laporan keuangan. Nah ini istilah-istilahnya. Nah, catatan lagi buat teman-teman semua bahwa manajemen keuangan itu istilahnya banyak. Antar dosen pun salah-salah bisa beda istilah, tapi maksudnya sama. Makanya saya beri satu slide ini isinya untuk penamaan lain. COGS atau cost of goods sold atau harga pokok pembelian. COGS dapat dari mana? COGS. Biaya pokok penjualan atau pembelian. Harga pokok pembelian. Gross profit. Laba kotor. Gross itu kotor, profit itu laba. Laba kotor. Operating expense. Operating expense, beban operasional. EBIT, earning, EBIT. Nah, earning before interest and tax. Setelah EBIT kan ini dulu yang dibuang. Ya kan, yang biru ini. Sisalah kalau kalian perhatikan baik-baik. Ini kan sebetulnya kalau kalian perhatikan kan, kalau I-nya kalian sudah turunin kan sisa EBT. Ya saya maksud. Sisa ini kan sebetulnya. Nah, jadi kalian tidak usah hafalin, turunin seperti biasa. Earning before interest and tax, laba sebelum beban bunga dan pajak. Bahasa Inggris biasa ya. Nama lain dari EBIT adalah operating income atau laba operasional. Karena letaknya ini kan operating income, itu letaknya di bawah operating expense.
Nih, saya beri warna kuning supaya kalian tahu kenapa dia namanya operating income. Karena setelah operating expense ada operating income. Oke, INT itu interest, oke, beban bunga. EBT earning before tax, laba sebelum pajak. Tax itu beban pajak. Oke. Nah, kelas sebelumnya, kelas pagi tanya, Pak, tax itu mengacu kemana? Tax itu akan mengacu ke EBT. Kok nggak ke sales? Kalian lihat di sebelumnya. Oke, kalau katakanlah ini 300.000 itu berarti berapa tuh? 20% ya kalau nggak salah. Oke. Nah, kalau katakanlah ini nah, saya kok lupa ini jadi berapa persen. Oke, 5% ya. Nah, kalian bayangkan kalau 5% ini dipukulkan ke sales revenue yang 30 juta, berapa tuh? Jadi 1.500.000. Ya siapa yang mau? Ya pasti orang protes. Makanya tax itu selalu dipukulkan ke EBT. Ya kalau dipotong dari sales revenue ya semua orang pasti teriak. Ya. Nah, makanya tax itu selalu kenanya ke EBT di atasnya. Setelah itu ada earning after tax, laba setelah pajak. Nama lainnya EAT adalah net income atau laba bersih. Atau nanti kalau di beberapa laporan keuangan disebut laba tahun berjalan. Ya, manajemen keuangan saya bisa garis bawahi, istilahnya banyak, nggak usah bingung. Yang penting letaknya dia paling bawah, udah itu sudah pasti EAT. Ya. Nah, ini nanti dari EAT ini, nanti perlakuannya ada dua. Yang kemudian itu nanti akan menjadi dasar penentuan growth factor yang saya tulis di forum. Laba itu nanti akan dibagi dua. Cuma itu materi setelah UTS. Jadi saya sudah wanti-wanti ya dari pertemuan kedua, nanti kalau materi setelah UTS saya ada ngulang materi pertemuan 2 atau bahkan materi pertemuan 1 atau bahkan materi-materi sebelum UTS itu keluar semua. Kalian sudah tahu ya, karena memang nyambung. Sudah, kita ke balance sheet. Balance sheet itu rumusnya total aset sama dengan total hutang ditambah total liabilitas atau total liabilitas ditambah total shareholder equity. Laporan ini memperlihatkan aset, kewajiban, ekuitas pemegang saham pada satu titik tertentu. Laporan ini merupakan hasil bisnis beroperasi untuk satu periode tertentu seperti 1 tahun. Lihat ada dua nama yang berbeda, kewajiban dengan liabilities. Ada yang tulis beda lagi, hutang. Total hutang ditambah total ekuitas. Kalian nggak usah bingung, rumusnya memang gitu. Nah, saya coba jabarkan di forum kita hari ini, itu kan ada rumusnya seperti ini. Ada aset tetap, ada total aset gitu ya. Saya jabarkan di Excel, di Word ya. Sekaligus menjadi jawaban yang hari ini. Nanti kalau nggak terlihat open mic ya. Ya tulis ya rumus dasarnya total aset sama dengan total mau apa nih, kewajiban aja ya. Ditambah total ekuitas.
Ini pengerjaan hari ini ya. Oke, ini rumus dasarnya. Oke. Nah, di dalam total aset, oke, itu kan terdiri dari saya pakai istilah yang tadi saya sampaikan ke teman kalian, terdiri dari aset lancar ditambah aset tidak lancar, oke, atau aset tetap. Oke. Ya, rumusnya berubah ya, jadi seperti ini. Oke, aset lancar. Oke. Nah, yang mau ditanyakan aset lancar tuh di dalam soal. Tinggal kalian pindahkan. Tinggal kalian pindahkan. Berarti aset lancar ini dipindahkan, oke, menjadi plus pindah ruas kan jadi minus. Ya. Nah, sehingga kalian dapatlah aset lancarnya. Oke. Nah, ini sama. Saya ulang lagi. Total aset sama dengan total kewajiban tambah total ekuitas. Nah, oke. Total kewajiban itu berarti ada kewajiban lancar dan kewajiban, saya nggak kewajiban lancar ditambah kewajiban tidak kewajiban jangka panjang. Oke. Nah, ada dua. Berarti kalau kalian mau cari total ekuitas katakanlah, tinggal digeser. Kan ini. Geser ya. Berarti ini. Oke. Ya. Nah, ini pentingnya kalian paham rumus dasarnya. Ya, tinggal nanti bolak-balik seperti ini. Ya. Nah, nomor 1 itu pakai yang ini. Tinggal nanti kalian bagi 4. Aset lancarnya tinggal bagi 4. Nah, dapat dari mana aset lancar bagi 4? Materi kita hari ini. Karena ditulis aktiva lancar terdiri dari K1, 2, 3, 4. Yang sama besar. Karena dia sama besar, katakanlah 100. Terdiri dari kas, piutang, persediaan, aktiva lancar sama besar. Berarti kan tinggal dibagi 4. Ya. Itu balance sheet. Kemudian ada cash flow. Ini yang tadi tanya apa sih gunanya cash flow? Ini ada materinya. Makanya saya harapkan minggu depan kalau kita masih online, jangan isi forum itu untuk hal-hal sesuatu yang boleh tanya, gitu ya. Tetapi dahulukan dulu pelatihannya dulu, ya. Apa sih cash flow? Karena laba rugi itu tidak mengukur aliran kas, itu kegunaannya cash flow, statement of cash flow. Oke, laporan laba rugi dihitung berdasarkan accrual basis dibandingkan cash basis. Gampangannya gini, kalian saya jual MacBook itu atau jual kursi ke teman saya. Harganya 100 juta. Oke. Nah,
teman saya bilang, saya bayar 100 jutanya tahun depan. Ya. Nah, menjadi pertanyaan, apakah saya sudah pegang uangnya? Belum ya. Karena kan dia bilang saya bayar tahun depan. Jadi, karena laporan laba rugi dihitung berdasarkan accrual basis, saya sudah catat bahwa terjadi pendapatan sebesar 100 juta, tanpa saya peduli itu dalam bentuk cash atau tidak. Saya catat bahwa yang bersangkutan punya hutang kepada saya 100 juta. Ada duitnya nggak ada. Berbeda dengan cash basis itu kalau betul-betul kasnya benar-benar diterima. Berarti accrual basis itu catatnya sekarang, cash basis catatnya tahun depan. Ini kegunaannya cash flow. Padahal cash flow what is matter. Kalau Anda catat Anda punya uang 100 juta sekarang, secara accrual basis, ketika nanti kalian bayar gaji karyawan kalian kan nggak bisa nunggu tahun depan. Itu yang menjadi problem. Itulah kenapa secara pencatatan bisa untung, tetapi actualnya dia bisa rugi. Yaitu semua isinya kaspon. Nah, statement cash flow adalah laporan yang menunjukkan bagaimana perubahan neraca yang mempengaruhi persamaan cash dari operasi bisnis